Horas, Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, karena itu mari kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan, dan tolonglah kami menjalani hari ini dengan dituntun oleh firman-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan, dan hidup kami membawa sukacita bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita diambil dari surat Paulus ke Jemaat Korintus, suratnya yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Saudara-saudara, tema pemberitaan firman bagi kita hari ini adalah, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kata ciptaan baru yang dimaksud tidak berarti ada perubahan atau pergantian fisik atau tubuh jasmani kita dari yang ada sekarang menjadi yang lain, atau dari yang tidak ada menjadi ada, melainkan terjadinya pembaharuan hidup rohani kita di hadapan Tuhan dan dunia ini. Dari semula hidup bermusuhan dan terbuang dari hadapan Tuhan oleh dosa-dosa kita, menjadi orang yang diterima dan diperdamaikan dengan Dia. Dan hal itu terjadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan oleh perdamaian itu, bukan saja Tuhan mempercayakan kepada kita untuk memberitakan kepada dunia tentang berita perdamaian itu, tetapi sekaligus juga berdampak dalam hidup kita dari sikap hati, pikiran, maupun perilaku yang melawan Tuhan dan segala perbuatan kejahatan terhadap sesama, berubah kepada hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak-Nya, hidup kudus, dan melakukan kebenaran dan kasih di setiap perbuatan hidup kita. Dari semua ini dijadikan bagi kita ketika kita hidup di dalam Kristus. Oleh karena kita yang hidup di dalam Kristus sudah menerima pengampunan dosa-dosa kita dan menerima curahan Roh Tuhan yang memampukan kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Hal yang sama yang diberitakan Tuhan Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus tentang kelahiran kembali, yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 3. Di sana Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Hal dilahirkan kembali tidak berarti orang kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Tetapi seorang yang dilahirkan secara rohani lewat pekerjaan Roh Tuhan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan itulah jalannya kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah dan memperoleh hidup kekal, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16b. Di sana dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, ketika kita sudah terbilang sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka kita adalah ciptaan baru. Kehidupan lama kita sudah berlalu, yaitu hidup di bawah kuasa dosa. Sekarang semua sudah menjadi baru.
Karena itulah gaya hidup orang yang sudah di dalam Kristus harus berbeda sama sekali dari gaya hidup dunia ini. Orang-orang yang percaya kepada Kristus haruslah mencerminkan hidup Kristus sendiri. Dan itulah yang dipanggilkan juga dalam firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi oleh Kristus kita sudah menjadi ciptaan baru. Dan panggilan kita sekarang adalah hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, Paulus sendiri tidak hanya berkata-kata lewat firman yang disampaikan, tetapi dia sendiri juga sudah menghidupi apa yang disampaikannya. Itulah yang dikatakan dalam ayat 15. Di sana disebutkan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Artinya, baik di dalam berpikir, berkata-kata, maupun dalam perbuatannya, tidak lagi mengikuti keinginan cara-cara dunia ini, tetapi sudah mengikuti jalan hidup Kristus, dan karena itu dia pun tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi dia. Dan karena itu sekali lagi, panggilan yang sama juga ditujukan kepada kita. Apakah yang membuat orang-orang Kristen berbeda dari orang lain? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh pendeta Dietrich Bonhoeffer ketika ia dipenjara menanti hukuman mati oleh rezim Hitler pada masa Perang Dunia Kedua. Dan pertanyaan itu ia jawab sendiri. Yang membedakan ialah gaya hidupnya. Gaya hidup seperti yang dikhotbahkan Yesus di atas bukit. Gaya hidup seorang murid yang telah diisi terang Kristus, gaya hidup kasih tanpa syarat bagi setiap orang, gaya hidup terang yang bercahaya di depan semua orang, dan semua orang dapat melihat perbuatan mereka yang baik, dan kemudian orang-orang memuliakan Bapa di sorga. Dan oleh gaya hidup yang demikian pula, ia terus dapat bertahan dan tegar menghadapi hukuman mati yang dijalaninya. Jadi saudara-saudara, kita semua adalah ciptaan baru ketika kita hidup di dalam Kristus. Karena itu, hidup kita hendaklah seperti pelita-pelita yang bernyala dan diletakkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang yang ada di sekitar kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh diberitakan kepada kami. Tolonglah kami untuk memberlakukannya sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui hidup kami. Amin. GKPS